5, 4, 3, 2, 1, pass the ball. Ya, selamat datang kembali di Playmaker Studio, di mana kita akan membahas berbagai macam hal mengenai sepak bola, khususnya di Liga Top Eropa. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan big match semalam antara Bayer Leverkusen melawan Bayern Munchen. Dan dengan skor akhir 2-4 untuk kemenangan Bayern Munchen dengan gol yang dicetak oleh Lucas Alario dan juga Florian Wirtz untuk Leverkusen, sedangkan gol dari Munchen dicetak oleh Kingsley Coman, Leon Goretzka, Sergei Gnabry dan juga Robert Lewandowski. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita bahas lebih dahulu mengenai susunan pemain pada pertandingan semalam. Jadi Leverkusen menggunakan formasi dasar 3-4-3 dengan pada posisi penjaga gawang ada Lukas Hradecky. Kemudian tiga pemain di lini belakang ada Alexander Dragovic, Sven Bender dan juga Edimon Tapsoba. 4 gelandang yaitu Nadiem Amiri, Julian Baumgartlinger, Carlos Aranguiz dan juga Leon Bailey. Dan juga trio di lini depan yaitu ada Karim Bellarabi, Lucas Alario dan juga Moussa Diaby. Dan sedangkan untuk formasi Bayern Munchen menggunakan formasi dasar 4-2-3-1 dengan Manuel Neuer di posisi penjaga gawang. Di lini belakang ada Alphonso Davies, David Alaba, Jerome Boateng dan juga Benjamin Pavard. Dua pivot di posisi gelandang bertahan ada Leon Goretzka dan juga Joshua Kimmich. Tiga gelandang serang Sergei Gnabry, Thomas Muller dan juga Kingsley Coman dan juga striker tunggal Robert Lewandowski. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pertandingan ini, sudah bersama saya ada Bung R di sini. Selamat pagi Bung R. Selamat pagi Bung Ke. Ya, gimana pertandingan semalam? Ya, cukup seru ya. Skornya juga 4-2, ini cukup ketat kalau saya pikir. Ya, namun sebelum bahas lebih jauh mengenai jalannya pertandingan, kita bahas dulu dari line up pemain. Di sini ada sebuah kejutan di mana Kai Havertz tidak bermain. Bagaimana komentarnya? Saya rasa ini sebuah kejutan ya. Dimana sebelumnya tidak ada kabar bahwa Kai Havertz ini mengalami cedera. Tapi tiba-tiba saat susunan line up dikeluarkan, tidak ada nama Havertz di lini serang dari Leverkusen. Ya, memang beberapa saat sebelum munculnya line up pemain memang ada kabar-kabar angin seperti itu bahwa Kai Havertz mengalami cedera otot ya dan diragukan untuk tampil, dan ternyata saat line up sudah dirilis ternyata memang benar Kai Havertz tidak bermain dan bahkan tidak dimasukkan di bench pemain pada pertandingan ini. Saya rasa ini merugikan sekali buat Leverkusen ya. Ya, apalagi Kai Havertz memang menjadi pemain penting sebagai pemain kunci di permainan Leverkusen pada musim ini. Iya, dia sangat vital perannya di Leverkusen musim ini, terutama di lini depan dari Leverkusen. Sedangkan kalau tanpa dengan Havertz ini, daya gedor dari Leverkusen ini cukup lemah ya, atau berkurang. Iya, sehingga setelah munculnya line up ini mulai banyak yang meremehkan Leverkusen apakah berhasil menahan dari Bayern Munchen. Dan apalagi lawan yang dihadapi Leverkusen kali ini ya bukan tim biasa ini. Iya, melawan sang pemuncak klasemen Bayern Munchen sangat Raja Bundesliga. tampil sangat dominan dalam beberapa pertandingan terakhir, dan Bayern Munchen sendiri menampilkan line up yang Full tim ya? Ya, full tim, line up terbaik mereka. Sepertinya Bayern Munchen tidak main-main dalam menghadapi pertandingan ini ya. Iya. Dari awal sudah langsung menggunakan skuad terbaik sehingga berharap kemenangan dari awal. Dan kalau kita lihat dari susunan formasi, Bayer Leverkusen menggambarkan warna hitam, sedangkan Bayern Munchen dengan warna putih yang ada di dashboard ini. Seperti yang kita lihat, formasi awal line up Bayer Leverkusen menggunakan formasi 3-4-3, sedangkan Bayern Munchen menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Lewandowski sebagai striker tunggal. Iya. Sebenarnya dari formasi yang ditambahkan ini terlihat bahwa Leverkusen mencoba untuk menguasai pertandingan dengan mempressing permainan dari Bayern Munchen. Tapi saya rasa Leverkusen ini terlalu percaya diri ya dengan menggunakan 3 back. Secara lawan yang dihadapi adalah Bayern Munchen. Ya, memang kepercayaan diri ini memang kan cukup dibutuhkan, apalagi mereka bermain di kandang, sudah seharusnya mereka tampil mendominasi. Dan juga selain itu kan pada pertemuan pertama kemarin kan mereka juga berhasil mengalahkan Bayern Munchen dengan formasi yang serupa. Jadi mungkin mereka memang cukup percaya diri bahwa formasi ini akan kembali berhasil mengalahkan Bayern Munchen. Tapi terlalu berani Bung saya kira untuk pelatih Peter Bosz ini menggunakan 3 back dan tanpa Havertz. Cukup
gambling ya istilahnya. Mereka ingin mencoba menang, tetapi dengan kondisi bahwa tidak full timnya, pemain-pemainnya. Sedangkan Munchen sangat komplit pada pertandingan tadi malam. Ya, memang sepertinya Leverkusen mencoba bermain semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan pada pertandingan ini. Dan memang menurut saya formasi ini tidak sepenuhnya gagal ya, karena pada awal pertandingan sendiri terlihat bahwa Leverkusen berhasil menguasai pertandingan dan Bayern pun menjadi kesulitan mengembangkan permainannya, dan pada puncaknya Leverkusen berhasil mencuri gol pada awal pertandingan. Pada menit ke-9 Lucas Alario berhasil mencetak gol menerobos garis offside dari Bayern Munchen. Untuk gol pertama ini saya kira ada sebuah kesalahan dari center back Dortmund, Boateng ya kalau tidak salah. Ya. Dia telat dalam membuat jebakan offside sehingga pemain Leverkusen ini dengan leluasa terbebas dari kawalan pemain dan tinggal berdapat 1 lawan 1 dengan kiper Manuel Neuer. Ya, ini sebenarnya tidak lepas dari usaha Leverkusen sendiri yang memang dari awal mencoba mempressing pemain Bayern dan memaksa pemain Munchen melakukan kesalahan, dan akhirnya pada menit ke-9 ini terjadi kesalahan tersebut dan berhasil dimanfaatkan oleh Leverkusen menjadi sebuah gol. Tapi kalau kita lihat map dari kedua pemain ini, Bung, sepertinya Leverkusen sangat berani untuk menggunakan garis pertahanan tinggi dalam mode penyerangan. Kita lihat 3 back dari Leverkusen mendekati garis tengah lapangan dan untuk pemain depannya berfokus menyerang. Dan ini hasilnya sangat baik di menit-menit awal di mana mendapatkan gol cepat dari Alario di menit ke-9. Tetapi keadaan mulai memburuk ketika sudah memasuki pertengahan babak pertama. Ya, karena lambat laun Bayern Munchen berhasil mengembangkan permainannya. Mereka berhasil keluar dari tekanan yang dilakukan oleh Leverkusen dengan Leverkusen sendiri tetap bermain pressing tinggi dengan garis pertahanan yang tinggi pula, dan akhirnya Bayern Munchen berhasil menemukan kelemahan di mana dengan melakukan umpan terobosan di belakang lini pertahanan mereka berhasil lolos dengan mudah. Kalau kita cermati dari ketiga gol Bayern Munchen ini semuanya terjadi ketika serangan balik. Ya, apalagi pada gol pertama dan gol ketiga yang dicetak oleh Coman dan Gnabry berhasil lolos dari jebakan offside dan hanya tinggal one on one lawan kiper dan berhasil dengan mudah. Saya rasa ini resiko dari pertahanan tinggi dari Leverkusen, Bung. Karena ketika terjadi kesalahan pada pemain lini tengah, intercept dari pemain Bayern Munchen akan langsung long ball atau true pass ke depan dan sudah kosong pertahanan Leverkusen. Ya, apalagi sayap-sayap dari Bayern Munchen ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi, yaitu ada Gnabry dan Coman. Mereka memiliki kecepatan yang tinggi dan dapat dengan mudah unggul dalam adu sprint lawan back-back Leverkusen. Sepertinya Hans-Dieter Flick ini telah dari awal menggunakan serangan balik sebagai senjata utamanya dalam pertandingan tadi malam, Bung ya. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi pada gol ke-3 yang dicetak oleh Sergei Gnabry pada menit 46 pada masa injury time, di mana serangan balik dari bola yang ada di kaki Joshua Kimmich langsung diarahkan ke depan menuju ke Sergei Gnabry yang tinggal one on one melawan kiper Leverkusen Hadregi. Ya, sebenarnya menurut saya ini merupakan efek samping dari Leverkusen yang menerapkan pressing tinggi ya. Terus saja dengan melakukan pressing tinggi ada efek di mana pemain bakal menjadi cepat lelah, dan pada gol kedua dan ketiga ini sebenarnya terjadi di akhir babak kedua, di mana gol kedua ada Goretzka di menit 42 dan juga gol ketiga Gnabry di menit ke-46. Ini menunjukkan sepertinya pemain dari Leverkusen ini udah mulai kecapean sehingga dengan mudah dieksploitasi oleh Bayern Munchen. Jadi tenaga mereka sudah terkuras dari awal ya, Bung? Ya, seperti itu. Apalagi juga memang jadwal dari Bundesliga ini memang cukup padat, hampir 3 pertandingan, 3 hari sekali ada match. Jadi ya mungkin pemain mereka juga mudah mulai kecapean. Sedangkan pada babak kedua hanya terdapat tambahan 1 gol untuk masing-masing kesebelasan,
di mana Bayern Munchen menambah gol lewat Robert Lewandowski dan Leverkusen lewat Wirtz di menit akhir pertandingan. Ini menjadi rekor sendiri bagi dua pemain, di mana Lewandowski mendapatkan gol terbanyak dalam satu musim dengan 44 gol, sedangkan pemain muda Bayer Leverkusen Wirtz ini mencetak rekor sendiri, Bung. Pemain termuda dalam sejarah Bundesliga yang mencetak gol di kasta teratas. Ya, ini kembali mengingatkan kita pada Kai Havertz di masa mudanya ya, di mana memang Leverkusen ini cukup hobi untuk menampilkan pemain-pemain mudanya, masih 17 tahun berani dimainkan. Dan sebenarnya kalau Kai Havertz pun pindah pada akhir musim, kita sudah menemukan penggantinya di Leverkusen. Dan kalau kita lihat gol dari pemain muda ini cukup berkelas ya. Iya, dengan Flashing dari kotak penalti, tetapi cukup membuat kiper senior bahkan sekelas Manuel Neuer pun tidak berkutik menghadapi tendangan dari pemain muda ini. Tapi Bung, di sini juga ada salah satu fakta yang menarik, di mana Thomas Muller kembali mencatatkan 2 assist di pertandingan kali ini, dan sehingga total sudah mencatatkan 20 assist musim ini. Jumlahnya cukup banyak. Bagaimana komentarnya? Saya rasa ini karena di Bundesliga belum ada back-back tangguh yang cukup mumpuni untuk mengalahkan kualitas dari Muller. Apalagi di lini depan dari Bayern Munchen ini ada predator kelas tinggi, Lewandowski. Paket lengkap, kiri bisa, kanan bisa, kepala oke. Ya, apalagi juga ditopang oleh sayap-sayap yang Cepat. cepat serta memiliki insting gol yang cukup tinggi. Sehingga Muller berubah menjadi seorang pencetak gol ulung ke pencetak assist yang cukup baik ya musim ini. Ya, dan memang secara garis besar pada babak kedua ini tempo pertandingan sedikit menurun, di mana Leverkusen sebenarnya sadar pada babak pertama mereka bermain terlalu berani, sehingga pada babak kedua mereka pun bermain cukup aman dengan sedikit menurunkan garis pertahanannya, dan permainan mereka pun juga akhirnya tidak saling berkembang dan sedikit buntu, sehingga hanya tercipta masing-masing 1 gol untuk kedua tim ini. Dan secara kesimpulan, sebenarnya taktik dari Leverkusen ini cukup bagus di awal pertandingan, di mana mereka melakukan pressing ke pemain Bayern Munchen, Bahkan mencuri gol terlebih dahulu ya. iya, namun sayangnya setelah itu sebenarnya mereka kelelahan, dan akhirnya Bayern Munchen berhasil mengembangkan permainannya sehingga berhasil mencuri 3 gol di babak pertama, dan akhirnya pada babak kedua pun juga permainan kembali seimbang dan skor akhir menjadi 4-2 untuk kemenangan Bayern Munchen. Kehilangan Kai Havertz cukup lumayan mempengaruhi dari penyerangan Leverkusen menurut saya. Ya, terlihat kreativitas dari serangan Munchen sedikit berkurang karena pengganti dari Havertz ini yaitu Alario itu merupakan seorang striker murni yang memang bergerak di depan, tidak seperti Kai Havertz yang bermain mengambil bola ke belakang kemudian mendistribusikan bola. Jadi memang kreativitas permainan dari Leverkusen ini sedikit menurun dengan tidak adanya Kai Havertz. Dengan tambahan 3 poin ini Bayern Munchen tinggal butuh 6 poin lagi untuk menjadi juara Bundesliga, Bung. Ya, dengan selisih 7 poin dari Borussia Dortmund yang juga sama-sama menang semalam, dengan sisa 4 pertandingan, ditambah lagi dengan performa Bayern Munchen yang tetap tampil baik, maka sepertinya akan susah untuk menjegal Bayern Munchen yang bermain optimal seperti ini, Bu. Saya setuju. Sekali lagi Bayern Munchen masih terlalu tangguh di Bundesliga, bahkan untuk musim ini juga. Meskipun di awal musim sempat terseok-seok ya, Bung. Ya, sepertinya memang semua akan baik pada waktunya. Ya. Dan itu dia analisis pertandingan pada kali ini antara Bayer Leverkusen melawan Bayern Munchen. Gimana, apa kalian setuju dengan analisis kali ini atau kalian ada pendapat sendiri mengenai hasil pertandingan semalam? Jangan lupa untuk sampaikan pendapat kalian di komentar di bawah ya. Dan cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih Bung Ed. Terima kasih kembali Bung Ge.
Dan cukup sekian video pada kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Jangan lupa komen dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan kita bertemu kembali di video selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1, Pass the ball.